Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengumpulkan bekal guna menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat Islam, dan semoga senantiasa diberikan kenikmatan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga teman-temanku sekalian senantiasa dalam limpahan nikmatnya dari Allah, karunia, hidayah, dan taufiknya. Pada kali ini Kak Mustafa akan membahas tentang 7 dosa yang membinasakan. Di antara semua dosa, ada 7 dosa yang paling besar atau dosa yang paling membinasakan, atau disebut dengan 7 dosa besar. Apa yang dimaksud dosa besar? Saya pernah mendengar Ustadz Lutfi Abbas, alumni dari Yaman Darul Hadis. Beliau mengatakan yang dimaksud dosa besar adalah dosa yang apabila seseorang melakukannya maka diancam dengan neraka jahanam. Sehingga ketika orang melakukan dosa tersebut tidak bertobat dari dosanya, maka kemungkinan besar dia pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya disebut 7 dosa tersebut adalah 7 dosa yang membinasakan. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijauhkan dari ke-7 dosa besar tersebut. Karena apabila sampai kita masuk atau mempunyai 7 dosa tersebut dan tidak bertobat dari 7 dosa tersebut, maka bisa dipastikan kita akan binasa kelak di yaumul qiyamah. Di antara 7 macam dosa tersebut yang pertama adalah asyirku billah, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kesyirikan. Syirik itu dosa yang paling besar atau induknya dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Makanya dosa syirik itu merupakan dosa yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang berilmu, yang memahami agama ini. Karena siapa yang terjatuh pada kesyirikan, dosa syirik atau menyekutukan Allah, maka amal-amal yang dia bangun selama ini dari amal sholat, puasa, baca Quran, bahkan amal hajinya, sedekahnya, ketika sekali saja menyekutukan Allah, maka dosanya maka amalnya itu hangus atau lenyap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu terbagi menjadi 2, yakni syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar adalah dosa seperti menyembah berhala, itu jelas dosa syirik besar. Yang kedua, menyembah kuburan orang-orang soleh. Bukan dilarang berziarah kubur, tapi ketika berziarah kubur dia meminta langsung kepada orang yang ada di kubur, ya. Kemudian yang ketiga, dia mempercayai jimat-jimat atau azimat. Kata Nabi, siapa yang memelihara jimat atau yang menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mempercayai ucapan dukun
paranormal atau orang biasa bilang orang pintar. Misalkan barang kita hilang di suatu tempat di jalanan, kita kemudian mendatangi yang dianggap orang itu mampu mengetahui keberadaan barang itu, kemudian datang ke tempat dukun tersebut dan menanyakan, kemudian percaya dengan apa yang diucapkannya dukun, maka sungguh itu adalah perbuatan yang dosa yang sangat besar. Kata Nabi, siapa yang mendatangi dukun, maka selama 40 hari salatnya tidak akan diterima. Kemudian mendatangi dan percaya apa yang diucapkan dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, yakni kitab suci Al-Quran. Ini bahayanya dosa kesyirikan. Bayangkan sahabatku sekalian, kita bertahun-tahun beribadah, salat tahajud tiap malam atau setiap pekan sekali, salat jamaah, bersedekah sekian juta, menyantuni anak yatim piatu, bahkan berpuasa di bulan Ramadan begitu haus menahan lapar. Berbuat sekali saja dosa kesyirikan, maka akan hangus amal ibadah yang kita lakukan. Waliyahudillah. Makanya perkataan ulama, di antara ciri-ciri orang yang alim yang mengetahui perkara syariat ini adalah mereka takut terjatuh dalam dosa kesyirikan. Yang berikutnya, dan masih banyak jenis-jenis kesyirikan. Yang berikutnya, syirik yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil yakni seperti riya, beramal karena ingin dinilai oleh orang lain, membaca Quran ingin dinilai bagus bacaannya, bersedekah karena ingin dibilang orang dermawan dan sebagainya. Ingat, nanti di hari kiamat yang pertama kali dilemparkan ke neraka jahanam itu 3 golongan. Siapa mereka? Kata Nabi, yang pertama adalah orang-orang yang ahli sedekah. Namun mereka bersedekah bukan karena niat ingin membantu orang yang kesusahan, tapi karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Mereka dilemparkan pertama kali ke dalam api neraka. Ketika ditanya Allah, apa yang menyebabkan kamu bersedekah? Mereka menjawab, kami ingin bersedekah semata-mata karena Engkau ya Allah. Allah mengatakan, kamu dusta. Kamu bersedekah bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai dermawan. Yang kedua, yang dibangkitkan, yang dilemparkan ke neraka jahanam, yang kedua adalah orang-orang yang membaca Al-Quran namun karena ingin disebut sebagai orang yang ahli membaca Quran atau ahli qori. Yang ketiga, yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam yakni orang yang berjuang fi sabilillah, berjihad di jalan Allah namun niatnya karena ingin disebut sebagai pahlawan. Ini ahli sedekah, ahli Quran dan ahli jihad. Padahal ini ketiga-tiganya adalah amal saleh yang sangat utama. Namun karena niatnya bukan karena Allah, menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyahudillah. Dosa syirik yang kedua adalah sihir. Setelah syirik, 7 dosa yang besar yang kedua setelah syirik adalah sihir. Sihir, teluh atau guna-guna atau santet dan sebagainya. Sihir itu sudah ada di zaman Nabi Sulaiman. Ketika malaikat Harut dan Marut sebagai cobaan umat kala itu, akhirnya ada beberapa umat kala itu mempelajarinya sihir. Nah, sihir ini termasuk dosa yang sangat besar sekali. Para dukun-dukun, para teluh, ya, dauti-dauti dan sebagainya, itu termasuk orang yang melakukan praktek sihir. Ini dosanya sangat besar sekali. Yang ketiga adalah pemakan harta
riba. Para rentenir, maaf, orang yang memberikan pinjaman sama seseorang, misalkan memberikan pinjaman 10 juta sekian, dikalkulasikan sampai 1 tahun atau 2 tahun, kembalinya adalah 15 juta. Yang 5 jutanya itu adalah riba atau bunga. Atau seseorang yang pinjam kepada seseorang dengan alasan mendesak, namun orang yang mempunyai banyak harta, dia bukan menolong, malah mencekik, memberikan bunga yang sangat tinggi, ya, bunga yang sangat besar. Ini pemakan harta riba. Kemudian yang berikutnya adalah pemakan harta anak yatim. Anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ditinggal mati oleh bapak ibunya. Mereka tidak mampu mengurus harta pribadinya, peninggalan orang tuanya. Misalkan diurus oleh pamannya atau omnya atau bibinya atau saudaranya. Kemudian mereka memakan harta anak yatim tersebut secara berlebihan. Kalau mengambil sekedar sebagai upah mungkin tidak masalah, namun secara berlebihan. Ada peninggalan harta warisan orang tuanya sebesar 100 juta misalkan, yang dipersiapkan untuk kelak sudah dewasa untuk sekolah dan kuliah dan sebagainya, dimakan sampai misalkan 30 juta sampai 40 juta sampai 70 juta. Ini merupakan dosa yang sangat besar sekali. Ini dosa yang sangat besar. Makanya itu hati-hati bagi yang mengurus anak yatim piatu, jangan sekali-kali sembarangan memakan harta anak yatim dengan berlebihan. Yang berikutnya adalah pertama syirik, sihir, memakan harta riba, memakan harta anak yatim. Yang berikutnya adalah membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang benar atau tanpa alasan yang hak. Yang kelima adalah lari dari peperangan saat jihad fi sabilillah. Saat berjuang di jalan Allah dalam peperangan membela agama Allah, membela kalimat tauhid la ilaha illallah, saat peperangan, saat jihad, mereka lari dari peperangan, mundur ke belakang karena takut diserang musuh. Maka ini lari dari peperangan saat jihad, ini merupakan dosa yang sangat besar. Yang berikutnya adalah membunuh manusia, jiwa manusia tanpa alasan yang benar. Apalagi membunuh seorang ulama, membunuh para pewaris para nabi, yakni seorang ulama. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan barang siapa yang membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja, maka bagi mereka siksaan yang sangat pedih dan mereka kekal di neraka jahanam. Waliyahumillah. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah menuduh wanita-wanita yang suci, yang menjaga keimanan, menjaga kehormatan dengan tuduhan zina atau memfitnah mereka dengan zina. Berkolaborasi, bekerja sama 5 orang, 7 orang, kemudian membuat fitnah bersama-sama. Satu menjadi saksi, kedua saksi, ketiga saksi, yang keempat misalkan yang membuat status, menyebarkan, akhirnya nama mereka tercemar di masyarakat. Banyak masyarakat akhirnya membenci mereka karena fitnah, karena kedengkian seseorang. Akhirnya banyak masyarakat percaya dengan fitnah tersebut. Nah, ini merupakan dosa yang sangat besar, 7 dosa yang sangat besar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijauhkan dari dosa-dosa seperti ini. Karena ketujuh dosa tersebut itu dosanya melebihi besarnya durhaka kepada orang tua. Waliyahumillah. Artinya durhaka kepada orang tua juga merupakan dosa yang sangat besar. Namun bila ditimbang dengan 7 dosa tersebut, syirik, sihir, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari peperangan, membunuh manusia, dan menuduh wanita yang suci dengan tuduhan zina, itu dosanya lebih besar. Walaupun kita pun tidak sangat keras dilarang untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dan waliyahumillah, praktek-praktek kesyirikan sekarang itu masih banyak. Praktek sihir pun masih banyak. Pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim,
itu pun masih banyak. Membunuh manusia, kita kadang saksikan berita-berita di media, begitu gampangnya menghilangkan nyawa seorang, bahkan nyawa seorang itu bagikan barang yang tidak ada harganya. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang suka memfitnah, mencemarkan nama baik seseorang. Cukup bagi kita untuk takut hal-hal yang seperti itu. Ingat, barang siapa menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah pun akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan silahkan tulis di kolom komentar, dan silahkan dukung selalu channel ini untuk selanjutnya. Subscribe, share, dan like, buat komentar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.